Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dosen Siti Nur Aini yang telah memberi kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi pada hari ini. Selanjutnya, tak lupa terima kasih kepada para audiens yang telah hadir dan bersedia mendengarkan presentasi kelompok kami. Saya di sini Intan Nabila dengan NIM 201081170 yang akan bertugas sebagai moderator dan pemateri dalam presentasi kelompok 8 kali ini. Di mana kelompok kami akan membahas tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Tentunya saya tidak sendiri. Saya di sini ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Dwi Ayu Sri Farhana, Amaliatul Hasanah, dan Yonata Lindi. Di sini kita akan membahas 4 konten, yaitu yang pertama ada definisi, fungsi, jenis, dan hambatan. Berikut adalah pengertian dari komunikasi verbal dan nonverbal. Yang pertama, komunikasi verbal atau verbal communication merupakan salah satu bentuk komunikasi yang disampaikan kepada pihak lain melalui tulisan atau lisan. Dedi Mulyana menuturkan, simbol ataupun pesan verbal merupakan semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Bahasa dapat juga dianggap sebagai sistem kode verbal. 5 komunikasi verbal sering sekali dipakai dalam hubungan antar manusia untuk mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, fakta, data, dan informasi serta menjelaskannya, saling bertukar perasaan dan pemikiran, saling berdebat dan bertengkar. Selanjutnya, komunikasi nonverbal. Tri Indah Kusumawati mengemukakan bahwa komunikasi verbal sendiri ialah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Nonverbal juga bisa diartikan sebagai tindakan-tindakan manusia yang secara sengaja dikirimkan dan diintonasikan seperti tujuannya, memiliki potensi akan adanya umpan balik atau feedback dari penerimanya. Bentuk komunikasi nonverbal sendiri diantaranya adalah bahasa isyarat, ekspresi wajah, simbol-simbol, dan lain-lain. Bentuk komunikasi nonverbal yang sering digunakan di dalam keluarga antara orang tua dengan anak adalah komunikasi tubuh. Komunikasi tersebut menurut Rayu Daswati Budi dapat digolongkan menjadi 4, yaitu gestur atau isyarat, ekspresi wajah, gerakan mata, dan sentuhan. Yang terakhir, Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi komunikasi verbal dan nonverbal. Yang pertama ada dari Larry L. Barker dalam Mulyana menyebutkan fungsi komunikasi verbal di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada penamaan atau naming atau labeling. Penamaan ini merupakan fungsi bahasa yang mendasar. Penamaan atau penjulukan merujuk pada usaha mengidentifikasi objek, tindakan, atau orang dengan menyebut namanya sehingga dapat dirujuk dalam berkomunikasi. Selanjutnya ada interaksi. Interaksi ini menunjuk pada berbagai gagasan dan emosi yang dapat mengundang simpati dan pengertian ataupun kemarahan dan kebingungan. Fungsi interaktif ini sebenarnya sama halnya dengan fungsi komunikasi lainnya, yang mana fungsinya sebagai penyampai informasi dan pesan yang menimbulkan interaktif, baik itu secara individu maupun kelompok. Selanjutnya ada transmisi informasi. Yang dimaksud di sini adalah bahwa bahasa merupakan media untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Bahasa ini merupakan media transmisi informasi yang bersifat lintas waktu. Artinya, melalui bahasa dapat disampaikan informasi yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan, sehingga memungkinkan adanya kesinambungan budaya dan tradisi.
Selanjutnya ada pengantur pesan. Komunikasi verbal menggunakan bahasa yang keluar dalam proses komunikasi. Bahasa ini fungsinya sebagai media komunikasi. Sedangkan untuk komunikasi verbal merupakan pengatur pesan verbal yang disampaikan dari komunikator kepada komunikan untuk menjadi bahasa yang dapat dipahami oleh komunikan baik secara tulis maupun lisan. Karena bahasa sendiri merupakan susunan kata, fonem, hingga kalimat yang telah dirangkai hingga membentuk suatu pesan yang terstruktur. Dengan adanya komunikasi verbal ini, bahasa menjadi rangkaian pesan yang terstruktur dan dapat dipahami karena mengandung nilai dan arti dalam pesan verbal tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan artikulasi membina hubungan dan jendela dunia. Maksud dari artikulasi di sini adalah komunikasi verbal ini juga mengandung pesan verbal yang dapat mengartikulasikan alias memberikan gambaran dalam bentuk deskripsi dalam suatu bahasa yang dikemas dalam pesan verbal. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa bahasa dapat mengartikulasikan apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh manusia sebagai komunikator kepada komunikan. Disinilah fungsi komunikasi verbal sebagai artikulasi pesan verbal. Selanjutnya, pengertian mengenai membina hubungan. Dengan adanya pesan dalam komunikasi verbal, atau biasa disebut dengan pesan verbal kepada komunikan, maka dapat terbangun hubungan yang erat dalam bermasyarakat, alias dalam bersosial. Manusia adalah makhluk sosial. Maka manusia harus saling berinteraksi dan berkomunikasi untuk menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Fungsi komunikasi verbal sebagai pembina hubungan antara manusia adalah fungsi yang sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bersosialita. Selanjutnya ada jendela dunia. Tanpa kita sadari, dengan adanya komunikasi verbal yang berbentuk tulisan dalam pesan verbal, kita dapat membaca semua informasi yang ada di seluruh dunia. Maka dari itu, kita dapat mengartikan bahwa komunikasi verbal ini adalah jendela dunia, atau kita dapat membuka cakrawala dunia, jendela dunia yang mana bisa menambah khasanah dan wawasan di seluruh dunia dari berbagai ilmu pengetahuan. Disinilah fungsi komunikasi verbal ini yang dapat dimanfaatkan sebagai jendela dunia yang dapat memacu kecerdasan manusia. Selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan mengenai fungsi dari komunikasi verbal. Yang pertama, ada ikatan kehidupan. Manusia memiliki dua hal yang pasti di dunia ini, yaitu kelahiran dan kematian. Hal ini dapat kita ketahui dari beberapa tulisan dan informasi verbal yang kita terima, baik dari ceramah agama hingga kitab-kitab agama. Maka dari itu, dengan adanya komunikasi verbal yang mengandung pesan verbal dapat dipahami oleh manusia, maka manusia dapat memahami apa yang seharusnya dilakukan di dunia ini. Selanjutnya ada pembendaharaan kata. Pembendaharaan kata sebagai penambah kata-kata yang kita terima. Penggunaan kata-kata yang mudah dipahami oleh komunikan. Proses komunikasi tidak akan bisa dikatakan berjalan jika si komunikator ini tidak bisa menyampaikan secara jelas dan terperinci. Maka dari itu, perlu adanya komunikasi verbal dalam menyampaikan suatu pesan kepada komunikan, agar si penerima pesan ini dapat menerima pesan dengan jelas dan mudah dipahami. Apa maksud dari komunikator tersebut?
Selanjutnya ada intonasi. Setiap manusia ini memiliki kemampuan berbahasa yang berbeda-beda. Seperti yang diungkapkan oleh Chomsky dalam teorinya bahwa setiap orang dalam mengembangkan bahasanya dapat dipengaruhi oleh lingkungan, juga perkembangan kondisi fisiknya. Ada orang yang mampu berbahasa dengan baik dan benar, dan juga ada orang yang tidak bisa berbahasa baik dan benar. Contohnya seperti orang yang memiliki cacat fisik pada bibirnya, tentu saja tidak bisa berbahasa atau menyampaikan pesan dengan intonasi yang tepat. Nada suara ketika berbicara ini dapat memberikan pengaruh besar pada makna yang pesan yang akan diberikan kepada komunikan. Seperti halnya seorang yang sedang emosi, maka akan memberikan intonasi nada yang tinggi dalam berkomunikasi. Disinilah fungsi dari komunikasi verbal yang dapat menjelaskan maksud dari pesan yang akan diberikan. Jika terdapat kesalahan pada intonasi suara, bisa saja terjadi miscommunication atau alias kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Selanjutnya ada konotatif dan denotatif. Konotatif dan denotatif memiliki dua pengertian yang berbeda. Konotatif merupakan pikiran, ide, dan perasaan yang dalam suatu kata yang diucapkan. Sedangkan denotatif adalah pengertian secara jelas alias kata-kata yang sebenarnya. Dalam komunikasi verbal ini, menyampaikan pesan verbal dapat memberikan kejelasan dan pengertian pada beberapa pesan yang masih mengandung makna konotatif. Adapun kalimat denotatif yang masih tidak bisa dipahami oleh komunikan, namun hal ini masih bisa dijelaskan oleh pesan verbal dalam proses komunikasi. Selanjutnya ada fungsi sederhana. Pesan verbal dalam komunikasi adalah pesan yang jelas, padat, dan sederhana. Karena pesan verbal yang disampaikan kepada komunikator ini umumnya bersifat sederhana, pendek, dan langsung, hukumnya semakin sedikit kata-kata yang digunakan, maka semakin sedikit pula kemungkinan adanya kerancuan atau ambiguitas dalam suatu pesan verbal. Nah, kejelasan suatu pesan verbal ini dapat dipahami semakin jelas jika diucapkan atau disampaikan secara lambat, detail, dan jelas. Maka dari itu, perlu adanya komunikasi verbal yang dapat memberikan kejelasan dalam suatu pesan pada proses komunikasi. Baik, selanjutnya yaitu ada fungsi tempo berbicara. Keberhasilan berkomunikasi ini juga dapat dipengaruhi oleh tempo kecepatan dalam berbicara. Dengan menggunakan tempo kecepatan berbicara dengan tepat, maka dapat dikatakan bahwa proses komunikasi ini dapat berjalan dengan baik dan benar. Potongan pembicaraan yang lama dan pengalihan topik dengan cepat pada suatu pokok pembicara lain ini akan memberikan kesan yang berbeda dan tersembunyi oleh komunikasi. Bisa saja dalam pembicaraan dengan tempo yang seperti ini akan menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya ada humor. Tawa dapat memberikan suasana dalam berkomunikasi. Maka dari itu, kita perlu adanya selera humor yang tinggi dalam bermasyarakat. Salah satu contohnya adalah ketika kita proses komunikasi yang mungkin kita bisa menyisipkan beberapa candaan agar suasana dalam komunikasi ini tidak terlalu tegang. Jadi fungsi dari humor di sini adalah memudahkan seorang komunikator untuk menyampaikan dan menyisipkan candaan dalam komunikasinya, sehingga dapat mencarikan suasana dalam proses berkomunikasi.
Dan yang terakhir adalah ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa komunikasi verbal dalam bentuk pesan, dalam bentuk tulisan maupun lisan dapat membuka cakrawala dan jendela dunia, sehingga menambah wawasan kita dalam ilmu pengetahuan. Dari ini dapat dikatakan bahwa komunikasi verbal ini juga dapat menambahkan suatu ilmu pengetahuan dalam bidang komunikasi yang mampu menambah wawasan kepada manusia. Di sini adalah mengenai fungsi dari komunikasi nonverbal. Mark L. Knapp menyampaikan pendapatnya tentang beberapa fungsi komunikasi nonverbal. Yang pertama ada repetisi. Informasi atau pesan yang masih belum bisa dipahami secara detail saat disampaikan secara verbal, disinilah fungsi komunikasi nonverbal berperan. Komunikasi nonverbal di sini berfungsi sebagai repetisi yang mana bisa mengulang kembali pesan yang disampaikan secara verbal. Seorang komunikator di sini dapat memberikan isyarat dengan bahasa tubuh atau dengan simbol lain untuk memberikan informasi ulang yang sekiranya mungkin belum dipahami oleh si komunikan atau penerima pesan. Sehingga informasi tersebut dapat tersampaikan kepada komunikan dan benar-benar bisa dipahami oleh komunikan. Selanjutnya ada substitusi. Sama halnya seperti fungsi repetisi, fungsi dari komunikasi nonverbal substitusi ini adalah untuk memperjelas suatu informasi yang belum bisa dipahami oleh komunikan. Pada fungsi ini, sebagai penjelas dengan cara menggantikannya dengan bahasa isyarat atau simbol-simbol lainnya. Artinya, komunikasi nonverbal dapat menggantikan lambang-lambang dari informasi verbal yang belum bisa dipahami oleh komunikan. Selanjutnya ada kontradiksi. Komunikasi nonverbal di sini juga memiliki fungsi kontradiksi yang mana pesan dalam komunikasi nonverbal dapat memberikan perlawanan atau kebalikan dari komunikasi verbal. Sehingga bisa jadi bahasa informasi nonverbal ini bisa menggantikan makna dengan makna lainnya dari informasi. Dan yang selanjutnya ada komplement. Komplement merupakan salah satu fungsi dari komunikasi nonverbal yang tugasnya sebagai pelengkap makna dari informasi verbal. Biasanya komunikator dalam memberikan informasi verbal mengalami kekurangan atau ada suatu hal yang kurang dalam pesan tersebut. Disinilah fungsi dari komplement ini untuk dapat melengkapi makna dari pesan verbal yang disampaikan tadi. Selanjutnya ada fungsi aksentuasi. Aksentuasi ini dalam proses komunikasi. Fungsi ini memiliki tugas sebagai penegas pesan verbal yang disampaikan kepada komunikan. Atau bisa dibilang juga suatu hal yang digarisbawahi dalam suatu pesan verbal. Oleh karena itu, ketika komunikator menyampaikan pesan, biasa kurang bisa menyampaikan atau menegaskan titik utama dari pesan itu sendiri. Sehingga memerlukanlah komunikasi nonverbal ini untuk menegaskan apa yang menjadi titik utama dalam pesan tersebut. Fungsi yang selanjutnya adalah sugesti. Tanpa kita sadari mungkin ya bahwa pesan yang disampaikan dengan menggunakan komunikasi nonverbal ini dapat memberikan pengaruh yang dalam, bahkan hingga dalam pikiran bawah sadar kita. Fungsi lain dari komunikasi nonverbal adalah dapat memberikan sugesti atau sesuatu yang bisa masuk
ke dalam bawah sadar pikiran kita. Selanjutnya yaitu ada fungsi afektif. Fungsi lain dari komunikasi verbal ini dapat meningkatkan kemampuan komunikasi kita baik pada sisi komunikator maupun sisi komunikan. Hal ini dapat memberikan kita tambahan kemampuan dalam berkomunikasi secara efektif. Sehingga semakin efektif suatu komunikasi berjalan, maka semakin mudah pula untuk dipahami dan diingat. Dengan begitu, komunikasi nonverbal ini berperan penting dalam suatu proses komunikasi, walaupun sebatas menggunakan bahasa isyarat. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis komunikasi nonverbal. Yang pertama ada sentuhan atau yang sering disebut dengan haptik. Sentuhan atau tactile message merupakan pesan nonverbal, nonvisual, dan juga nonvokal, di mana individu dapat merasakan adanya sentuhan atau haptik ini, yaitu dengan sentuhan kulit, yang dimana kulit mampu menerima dan juga dapat membedakan berbagai emosi yang disampaikan orang melalui sentuhan atau haptik. Yang kedua ada komunikasi objek, yang dimana komunikasi objek ini sering dinilai dari jenis pakaian yang digunakan oleh individu. Contohnya seperti dapat dilihat pada penggunaan seragam oleh pegawai sebuah perusahaan yang dimana menyatakan bahwa seragam tersebut merupakan identitas perusahaan yang sedang dikerjakan oleh pegawai tersebut. Dan yang ketiga ada kronemik. Kronemik tersebut merupakan bagaimana komunikasi nonverbal yang dilakukan ketika menggunakan waktu. Contohnya seperti mahasiswa menghargai waktu, dan ada kalanya kita mampu menilai bagaimana mahasiswa atau mahasiswi yang memanfaatkan dan mengaplikasikan waktunya secara tepat dan efektif. Dan yang keempat ada gerakan tubuh atau kinestik. Gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frasa. Yang kelima ada prosemik. Prosemik adalah bahasa ruang, yaitu jarak yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang, termasuk juga tempat atau lokasi posisi berada. Dan yang keenam ada lingkungan. Lingkungan juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan tertentu. Di antaranya adalah penggunaan ruang, jarak, temperatur, penerangan, dan juga warna. Dan yang terakhir ada vokalik. Vokalik atau paralanguage adalah unsur nonverbal dalam sebuah ucapan, yaitu cara berbicara. Misal adalah nada bicara, nada suara, keras atau lemahnya suara, kecepatan berbicara, dan kualitas intonasi, dan lain-lain. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya adalah hambatan komunikasi. Dalam hambatan ini dapat merusak sebuah hubungan jika tidak dihindari. Hambatannya di antara lain, yang pertama adalah status afek, yaitu adanya perbedaan pengaruh status sosial yang dimiliki setiap manusia. Karyawan dengan status sosial yang lebih rendah harus tunduk dan patuh apapun perintah yang diberikan atasan, yang berakibat karyawan tersebut takut mengubah pendapatnya. Yang kedua ada semantic problem, yaitu faktor semantik menyangkut bahasa yang dipergunakan komunikator sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaannya kepada komunikan. Kesalahan pengucapan atau kesalahan dalam penulisan dapat menimbulkan salah pengertian atau misunderstanding atau penafsiran yang disebut misinterpretation yang bisa menimbulkan salah komunikasi atau miscommunication. Misalnya kesalahan pengucapan bahasa dan salah penafsiran seperti contoh pengucapan demonstrasi menjadi demokrasi, keledai menjadi keledai, dan lain-lain. Yang ketiga ada perception distortion, yaitu persepsi disebabkan perbedaan cara pandang yang sempit pada diri sendiri dan perbedaan cara berpikir serta cara mengerti yang sempit terhadap orang lain, sehingga dalam komunikasi terjadi perbedaan persepsi dan wawasan atau cara pandang antara satu dengan yang lainnya.
Yang keempat ada cultural difference, yaitu hambatan komunikasi dapat terjadi karena disebabkan adanya perbedaan kebudayaan, agama, dan lingkungan sosial. Ada beberapa kata yang memiliki arti berbeda di tiap suku, seperti contohnya adalah kata jangan. Dalam bahasa Indonesia artinya tidak boleh, tetapi dalam suku Jawa mengartikan kata tersebut suatu jenis makanan. Yang kelima ada physical distraction, yaitu hambatan disebabkan oleh gangguan lingkungan fisik terhadap proses keberlangsungan komunikasi. Misalnya keberisinan, suara hujan atau petir, dan cahaya yang kurang jelas. Yang keenam ada poor choice of communication channels, yaitu gangguan yang disebabkan oleh media yang dipergunakan dalam melancarkan komunikasi. Misalnya sambungan telepon yang terputus, suara radio yang hilang dan muncul, gambar yang kabur pada pesawat televisi. Huruf ketikan yang buram pada suatu sehingga informasi tidak dapat ditangkap dan dimengerti dengan jelas. Yang terakhir ada no feedback, atau komunikator mengirimkan pesan kepada komunikan tetapi tidak adanya respon dan tanggapan dari komunikan. Maka yang terjadi adalah komunikasi satu arah yang sia-sia. Baik, kesimpulan dari presentasi yang telah kita paparkan yaitu mengenai komunikasi verbal dan nonverbal, bahwa komunikasi verbal ini merupakan salah satu bentuk komunikasi yang disampaikannya melalui lisan atau tulisan, sedangkan komunikasi nonverbal ini merupakan komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Nonverbal ini juga bisa diartikan sebagai suatu tindakan-tindakan manusia yang secara sengaja dikirimkan seperti tujuannya dan memiliki potensi akan adanya umpan balik atau feedback dari penerimanya. Seperti yang diucapkan oleh Chomsky dalam teorinya bahwa setiap orang dalam mengembangkan bahasanya dapat dipengaruhi oleh lingkungan juga perkembangan kondisi fisiknya, maka setiap orang memiliki kemampuan berbahasa yang berbeda-beda. Ada orang yang mampu berbahasa dengan baik dan benar, juga ada orang yang tidak bisa berbahasa dengan baik dan benar. Dengan harapan dari presentasi yang kami paparkan hari ini dapat memberikan pemahaman kepada teman-teman supaya memiliki wawasan mengenai bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dan benar kepada seseorang atau suatu komunikan. Terima kasih atas kepada audiens dan juga dosen yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan teman-teman saya untuk menjelaskan presentasi pada hari ini. Dan terima kasih telah mendengarkan dengan baik. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, teman-teman bisa langsung menanyakan kepada kelompok kami, dan kelompok kami akan membantu memberikan jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.